bahagia sampai hari ini, sampai dengan husnul khotimah. Amin. Sampai husnul khotimah. Amin. Gak akan lagi ada yang bisa menyakiti. Gak akan ada lagi tepuk tangan yang kita harapkan. Tidak lagi 1 rupiah pun gak ada harganya untuk membuat bahagia. Jadi nunung yang baru. Amin. Nunung yang punya pencerahan. Amin. Nunung baru yang akan membantu Indonesia memberikan pencerahan. Selamat. Silahkan mau sharing, mau sampaikan apa yang Mbak rasakan. Apa sih? Ya, kembali di Q&A. Tadi kita sudah mendengar pertanyaan dari Mbak Anisha tentang bagaimana efek media sosial terhadap anak itu bisa mempengaruhi psikologi bahkan mental health. Ini luar biasa, ini diskusi ini sangat-sangat penting ya. Bagaimana tadi kita melihat sebuah titik hampir kulminasi dari Mbak Nunung. Ada satu wilayah yang disebut spiritual zone, ya, spiritual zone, atau disebut dengan awan kebahagiaan, awan kedamaian. Tetapi dia tertutup oleh sebuah plafon Ethernet sosial media, plafon Ethernet dunia hiburan. Yang diperlukan adalah kita harus mengajak Mbak Nisa, anaknya, ini siapa? Aquin, kemudian Mbak Nunung, untuk sedikit aja kalau mau. Dia hanya cukup ciluk, bak gitu kan. Sebenarnya manusia itu kan hidupnya seperti anak kecil. Ketika masuk kecil, Mbak Nung suka main nggak ciluk, bak? Iya. Betul kan? Iya. Nah, ternyata itu adalah sebuah proses spiritualitas manusia. Bukan agama ya, Pak? Bukan. Tapi untuk mencari bak. Nah, bak itu adalah Rob. Bak itu adalah Tuhan. Pak Ari bisa bikin Mbak Nunung ketemu baknya itu nggak sih? Ini sudah ada kelihatan proses di matanya. Kan kalau misalnya ngeliat Pak Ari itu kan membayangkan wah ini kalau Yes, sekarang. jadi keluarganya Ari Ginanjar itu pasti happy terus ya karena kan punya seorang Ari yang pasti akan memotivasi apapun kesusahannya. Itu begitu Saya seperti Mbak Nunung. Sayalah Mbak Nunung dulu. Sayalah Mbak Nunung. Saya seperti Mbak Nunung. Persis seperti Mbak Nunung. Saya marah dengan keadaan. Saya marah dengan semuanya. Maka definisi hidup adalah derita itu saya. Apa yang memang paling membuat Pak Ari Ya, karena pernah saya, menderita? Ya dulu saya pikir hidup itu kalau jadi ASN gitu kan. Setelah jadi ASN 10 tahun kok nggak bahagia juga padahal duit udah banyak gitu kan. Akhirnya saya jadi pengusaha. Setelah saya jadi pengusaha, duit sudah banyak. Kok gila juga saya kan. Oh enggak, berarti hidup tuh harus jadi atlet, jadi karateka. Dekat medali, muka sampai sobek-sobek, ini juga sobek-sobekan, nggak bahagia juga. Akhirnya apa? Saya sampai pukul itu spear sampai bengkok. Saya benar-benar stres luar biasa. Akhirnya saya berada di sebuah titik. I got him. I see him. Tuhan. Yes. Titik baliknya apa tuh Pak? Enlightenment. Susah diceritakan. Orang tua melihat Pak Ari gimana? Ya, orang tua saya herannya tiba-tiba saya berubah gitu. Kenapa kok saya berubah di tengah kesunyian, kegelapan? Semua juga sama, keluarga saya juga habis, ekonominya habis, semuanya pernah. Seperti Mbak Nunung persis, bahkan lebih parah dari Mbak Nunung. Ayah, ibu tuh gimana? Ayah ibu juga merasa anak saya mau jadi gila mungkin ya. Ya mungkin anak saya juga, ibu saya juga hadir di sini bisa menyaksikan dan menjadi saksi. Dan justru pada titik optimum itulah enlightenment datang. Oke, tepuk tangan. Nah, karena Pak Ari menyampaikan ada ibunda yang datang di sini, benar sekali. Ada Oma Ana. Iya. Boleh teman-teman mungkin disampaikan baiknya Oma Ana menjadi bundanya atau mamanya Pak Ari. Emang dulu senakal apa sih Pak Ari? Wah, nakalnya luar biasa ya. Yang paling itu tuh suka ngebut. Sampai beberapa kali saya itu tinggal ditelepon, ini rumahnya Bapak Abdurrahim Aguscik. Iya, kenapa? Itu Bu, putranya di rumah sakit kecelakaan motor. Saya datang ke sana, baru bicara misalnya, oh jangan ngebut lah, melulu dong di jalan raya gitu kan bahaya. Langsung jawab, oh kalau gitu bisa di-trek-trekan di Ancol ya, katanya gitu. Jadi tidak ada kapok-kapoknya gitu. Dan pada tadi sudah diceritakan pada saat jatuh, sejatuh-jatuhnya kehilangan semuanya, ya disitulah saya dengan ayahnya menjadi motivator juga sebenarnya waktu itu, karena dia udah benar-benar yang jatuh secara ekonomi, keluarga semua sudah hilang. Tapi alhamdulillah
dengan dia mau belajar dan kembali kepada Allah ya, akhirnya dia menemukan sesuatu yang akhirnya dia bisa membagi kepada orang lain, bisa menjadi motivator buat yang lain. Alhamdulillah saya melihat perjalanannya itu sangat luar biasa, masuk ke dalam hati ya. Sehingga saya ada rasa bangga yang luar biasa. Dia bisa menolong orang-orang. Mudah-mudahan Mbak Nunung juga ini sekarang bisa berubah, bisa menerima bahwa apa yang sudah Mbak Nunung sampaikan itu adalah hanya karena Allah semata. Luar biasa. Saya kirain tuh ya Pak, Mas Ari tuh di suatu malam tiba-tiba ada cahaya dari atas, terus langsung jadi berubah gitu. Apa yang terpikirkan ketika melihat Nggak, seorang maksudnya Ari gini ya, Ginanjar? kayak nggak punya masalah gitu di dunia Pak, kayak nggak pernah kesel gitu, hidup tuh asik-asik aja, Asik aja. nggak ada utang. Kalau ngelihat orang lawan arah di jalan tuh, oh mungkin dia belum tahu arah. Terus kalau ngelihat ada yang kebut-kebutan tuh, oh ya mungkin dia lagi sakit perut gitu sih. Bayangin nggak kalau satu dunia kayak begitu, nikmat nggak dunia? Gak ada politik kali ya. Apakah harus Oh silakan Anda jadi presiden, gua enggak gitu. Ya, Gitu-gitu buat loh. kamu aja. Ini yang disebutkan oleh Bang Hensat ini artinya orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Pak Ari sudah? Tentu saya nggak boleh dong bilang sudah selesai. Tapi kriteria orang yang sudah selesai, nggak penting lagi orang mau tepuk tangan sama kita. Nggak penting lagi orang mau mengakui kita atau tidak. Nggak penting lagi orang mau bayar sama kita. Dan bahkan kata-kata dia sudah tidak lagi bisa menyakiti kita. Oh, komentar kok Mbak Nunung mungkin? Kalau aku cuma mau nanya kalau temperamen tadi kenapa itu Pak Ari saya jadi orang Ya karena Mbak Nunung masih berada pada emotional happiness sama physical happiness. Dan itu capek sekali. dan nggak akan pernah dapat. Iya. Nggak, karena kita hidup bukan untuk itu. Kita hidup di bumi itu bukan untuk dapat pengakuan orang lain. Karena memang kita ini diciptakan oleh Tuhan yang maha sempurna. Seandainya pun gunung ini ya, gunung Salak gitu, gunung gede, gunung Merapi jadi emas. Lalu dikasih nih sama orang yang pernah ditolong sama Mbak Nunung. Dikasih, ini balasannya. Apakah membuat Mbak Nunung happy? Ya, belum tentu. Terus obat-obatan itu Nggak masih usah. diteruskan? Obatnya yang barusan ini sudah. Amin. Coba nanti malam rasakan. Saya pengen nanti ada pertemuan kedua dan saya pengen sudah ada perubahan besar. Langsung direct ketemu Dan ya? nggak usah selesai nanti malam, tinggal bangun tengah malam, rasakan tetesan air mata dan rasakan kesejukan. Terasa nggak sekarang terang hari ini? Iya. Terasa nggak semua tiba-tiba tadi gelap hari ini terang? Iya. Terasa nggak semua kelabu jadi putih hari ini? Iya. Terasa nggak sejuk hari ini damai? Iya. Tenang. Terasa nggak kepala seperti disiram air yang putih bening jernih? Iya. Terasa nggak tiba-tiba mata jadi terang beneran? Iya. Kayak tahu tiba-tiba seneng aja gitu. Juga siapa yang maha menyenangkan? Tuhan. Dia yang maha cinta, pengasih. Lewat tangannya Mbak Yohana, he touch you. Selamat, bahagia sampai hari ini, sampai dengan husnul khotimah. Amin. Sampai husnul khotimah. Amin. Gak akan lagi ada yang bisa menyakiti. Gak akan ada lagi tepuk tangan yang kita harapkan. Tidak lagi 1 rupiah pun gak ada harganya untuk membuat bahagia. Jadi Nunung yang baru. Amin. Nunung yang punya pencerahan. Amin. Nunung baru yang akan membantu Indonesia memberikan pencerahan. Selamat. Silahkan mau sharing, mau sampaikan apa yang Mbak rasakan. Apa silakan Mbak Nunung? Apa yang disampaikan? Ada yang disampaikan? Buat Perasaannya Mbak Nunung? ya paling enggak mungkin baru sekali ini ya saya ketemu sosok seorang Mas Ari seperti Mas Ari ini. Kan biasanya kalau saya ketemu cuman solusinya obat. Kalau ini kayak ada solusi gitu, ada apa ya, membuat lega gitu loh. Membuat lega. Jadi hal-hal yang kamu harapin itu nggak usah diharapin kayak gitu. Tadinya kan biasanya kan enggak kayak gitu. Jadi merasa kayak Tidak sendiri. iya.
It's the most happiest time in your life. Selamat. Iya, terima kasih. Bahagia. Amin. Akan bahagia. Akan semuanya akan kebahagiaan sejati. Selamat. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Ari. Saran Bapak ke teman-teman di luar sana yang terdampak badai PHK karena suasana atau situasi global ekonomi ini apa Pak? Sebenarnya kita bisa merespon dengan dua mata. Bisa mata lalat atau mata lebah. Saya menganggap apa yang disampaikan oleh Mas Ari tadi itu dongeng aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.